Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Satria Mandan dengan NIM 1101201018. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas besar kami pada mata kuliah Siskomsel dengan judul Perencanaan Jaringan 5G untuk wilayah Kota Cimahi menggunakan operator Telkomsel dalam rangka menyusun atau memenuhi tugas besar pengganti UAS pada mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah. Jadi di era IoT saat ini, di mana perkembangan teknologi menjadikan suatu tantangan dan dampak besar untuk mendukung revolusi industri 4.0 dengan kecepatan yang tinggi dan latensi yang rendah. Dan maka diperlukan sebuah perencanaan atau sebuah perencanaan jaringan yang mencakup luas area, kapasitas, dan juga kualitas untuk pemaratan teknologinya. Dan pada tugas besar kali ini dilakukan sebuah perencanaan jaringan 5G outdoor di Kota Cimahi, Jawa Barat, menggunakan frekuensi 2600 MHz dan aplikasi Atol untuk mensimulasikannya dengan tujuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas tinggi yang mencakup seluruh area di urban kota Cimahi secara memadai. Dan untuk rumusan masalah di sini ada dua rumusan. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan perencanaan kapasitas user di Kota Cimahi, dan kedua adalah bagaimana cara untuk melakukan eh, rancangan menggunakan aplikasi Atol. Kedua, berikutnya terkait dengan tujuan. Yang pertama adalah melakukan perancangan kapasitas 5G user di Kota Cimahi. Kedua, frekuensi yang digunakan adalah 2600 MHz. Ketiga, melakukan perancangan jaringan 5G NR. Di sini secara teknis pada sisi outdoor planning menggunakan operator Telkomsel di Kota Cimahi. Kemudian ada batasan masalah. Pertama, hanya melakukan perencanaan untuk teknologi 5G NR. Kedua, rancangan jaringan untuk 5 tahun ke depan berdasarkan dari data BPS tahun 2023. Dan ketiga adalah melakukan perencanaan Kota Cimahi menggunakan operator Telkomsel. Terakhir ada manfaat, di mana pertama kita akan membantu operator melakukan pemasangan site dengan lebih efektif, dan kedua untuk penulis dapat belajar mengenai aplikasi Atol. Dan berikut merupakan wilayah perencanaan yang kami lakukan, di mana adalah Kota Cimahi. Di sebelah kanan adalah tangkap layar dari map Kota Cimahi, di mana Kota Cimahi ini memiliki luas sebesar 40,2 km persegi dengan jumlah penduduk di tahun 2023 itu ada di angka 571.632 jiwa, dan di Cimahi ini memiliki 3 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan. Baik, kemudian di sini ada capacity planning, merupakan suatu hal yang krusial dan penting dalam rangka untuk outdoor planning, di mana metode perancangan jaringan yang terfokus untuk memenuhi kebutuhan secara traffic user dengan memperhitungkan kualitas dan kapasitas jaringan. Dan perbedaan jaringan user dan permintaan layanan di setiap daerah ini memiliki pengaruh jumlah site yang ada gitu ya dalam 5G. Dan di bawah ada tabel terkait parameter-parameter dalam capacity planning. Pertama adalah forecasting number of user, merupakan sebuah metode untuk memprediksi jumlah user di suatu daerah untuk beberapa tahun ke depan dalam perencanaan jaringan. Kedua, ada service model, merupakan layanan VGNR yang memiliki throughput berbeda-beda untuk memastikan kinerja jaringan. Kemudian ketiga ada single user throughput, merupakan throughput minimal per user agar jaringan tetap optimal, dan di sebelah kanan merupakan persamaan atau rumusnya. Kemudian ada network throughput, merupakan total throughput untuk semua user dalam jaringan, dan di sebelah kanan ada rumus atau persamaannya baik dari sisi IP user ataupun MAC layer-nya. Dan masih di capacity planning, di sini ada 3 lagi parameter. Pertama adalah cell capacity ya, sebuah kapasitas per sel untuk memenuhi parameternya. Di sini juga ada rumus atau persamaannya, di mana di sini ada downlink cell capacity dan uplink cell capacity. Berikutnya ada cell average throughput, di mana rata-rata throughput dalam sel, dan di sebelah kanan merupakan persamaan atau rumusnya untuk cell average throughput. Dan terakhir adalah total site calculation, di mana untuk menghitung seluruh dari jumlah site yang digunakan. Di sebelah kanan ada rumus atau persamaannya, ada site capacity, number of site, dan cell coverage itu sendiri. Dan kedua tentunya ada coverage planning,
merupakan suatu perancangan atau perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah dengan objeknya merupakan luas wilayah yang akan di-cover oleh eh, teknologi tertentu. Dan coverage planning ini juga bertujuan menentukan seperti apa atau berapa jumlah site yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Dan nantinya akan dibagi menjadi tiga. Pertama ada dense urban, merupakan perkotaan yang besar atau metropolitan. Kedua urban adalah perkotaan yang kecil hingga sedang. Kemudian ada suburban, adalah gabungan antara daerah pemukiman penduduk dengan sejumlah kecil industri. Dan terakhir adalah rural, yaitu daerah terbuka dengan populasi yang masih sedikit. Dan ada dua parameter pada coverage planning ini. Pertama adalah link budget, di mana mengestimasi sinyal atenuasi antara antena base station dan antena receiver dalam rangka untuk hasil digunakan menghitung radius sel. Dan ada rumusnya sendiri untuk maksimum low path loss. Kemudian kedua adalah model propagasi, yaitu menentukan hubungan path loss dan jarak transmitter receiver berdasarkan kondisi lingkungan. Dan untuk Wegener ini menggunakan model 3GPP 38.901 0,5 hingga 100 GHz dengan rumus persamaannya seperti di samping. Baik, kita lanjutkan terkait dengan service model. Berikut merupakan tabel service model dari HCIP tahun 2021. Dan di sini service model dari Telkomsel dengan beberapa parameter trafiknya, mulai dari web browsing, file transfer, email, P2P file, sharing, VoIP, phone, video phone, video conference, streaming media, real time, hingga gaming. Dan di sini dapat dilihat terkait dengan bagaimana dari sisi uplink dan downlinknya, dan didapatkan total traffic parameter per section itu di uplink ada di angka 531 sekian dan downlink 2447 sekian, seperti itu. Dan kita akan memulai untuk analisis terkait dengan perhitungan dari capacity planning dulu. Pertama pastinya kita akan menentukan populasi ke depan atau future population dengan rumus P1 1 ditambah GF pangkat N, di mana kita akan juga menghitung operator market share-nya. Dari sini adalah operator market share sama dengan penduduk produktif tahun ke N dikali market share. Kemudian perhitungan pengguna layanan 5GNR, di mana 5GNR subscriber sama dengan persentase 5GNR subscriber dikali market share. Dan ketiga adalah perhitungan kepadatan penduduk, yaitu dengan rumus atau persamaan jumlah pengguna 5GNR tahun ke N per luas wilayah potensial kilometer persegi. Ya, dan di sini sudah terdapat lebih detail terkait perhitungannya di laporan kami. Dan di sini adalah tabel dari forecasting number of user, seperti yang kami katakan tadi, bahwasanya forecasting number of user adalah untuk merencanakan seperti apa ke depannya dari perencanaan jaringan itu sendiri. Dan di sini dapat terlihat bahwasanya di Kota Cimahi ini dengan jumlah penduduk 2023 dengan angka sekian di sebelah kanan dengan pertumbuhan penduduk 0,76%, maka dalam 5 tahun ke depan itu estimasinya adalah 593.687 penduduk di tahun 2028, dengan estimasi usia produktif ada di angka 408.700 dengan market share 0,48% atau 196.176. Dan di sini untuk persentase 5GNR subscriber-nya atau target user itu ada di angka 102.012. Dan di sini juga kami telah mencantumkan perhitungan yang lebih detail di laporan kami. Kemudian ada single user throughput. Di sini dapat lihat bahwasannya untuk area urban ya tentunya, di mana di sini ada traffic parameternya, web browsing, file transfer, email, P2P file sharing, VoIP, video phone, video conference, streaming media, hingga real time gaming. Dan di sini masing-masingnya terdapat uplink dan downlink dengan service penetration rate yang berbeda-beda. Dan tentunya dalam satuan di sini untuk single user throughput itu adalah kilobyte per second. Dan dapat lihat di sini paling bawah SUT atau single user throughput pada uplink ada di angka 345, sekian dan downlink 1588, sekian. Dan ini juga kami telah mencantumkan perhitungannya yang lebih detail di laporan kami. Kemudian ada network throughput. Di sini terkait dengan uplink dan downlinknya dapat terlihat di sini masing-masing dari IP dan MAC dari uplink dan downlinknya.
Baik, kemudian di sini ada cell capacity dan cell average throughput, di mana kita di sini adalah average SNR 700 MHz distribution dengan channel bandwidth 20 MHz MIMO 6454 karena kita dalam perencanaan 5G NR. Dan untuk modulasinya dapat lihat di sebelah kiri dengan QPSK hingga QAM dengan masing-masing coding rate-nya yang berbeda-beda tentunya dengan nilai SNR dan lain sebagainya, dan dapat dilihat di paling bagian bawah cell average throughput MAC dalam hitungan Mbps itu untuk downlink cell throughput dan average ada di angka 1155 sekian, dan uplink cell throughput dan uplink cell average ada di angka 1387, sekian itu, dan kita telah menyantumkan yang lebih detail di laporan kami. Kemudian pastinya ada total site calculation atau kapasitinya, di mana luas wilayah Kota Cimahi ini 40,2 km persegi dengan target user 102.012, dan di sini telah tercantum juga berbagai macam item atau parameternya, dan dapat dilihat hasil dari jumlah set yang digunakan di sini berdasarkan dari total set calculation atau capacity ini. Untuk uplink ada di angka 9 dan downlink ada di angka 48 dengan radius distance itu adalah 1,830 sekian kilometer. Baik, kemudian di sini ada coverage planning link budget ya. Di sebelah kiri adalah link target untuk uplink dan sebelah kanan link budget untuk downlink. Sebelah kiri link budget uplink, sebelah kanan link budget downlink. Dan di sini kita lihat masing-masing dari parameter transmitter, value, calculation-nya juga, dan lain sebagainya. Termasuk di sini kita melihat bagaimana receiver-nya, value dan calculation-nya juga seperti itu. Baik, berikutnya adalah total set calculation dari coverage. Di sini juga kita membuat tabel agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, bahwasannya dengan luas area 40,2 km persegi dan kita menggunakan site 3 sektoral tentunya, didapatkan total set calculation-nya untuk dari sisi uplink itu 15 dan untuk downlink 67, dan sesuai dengan 5G ini merupakan 3GPP 38.901 urban makro 0,5 hingga 100 GHz. Baik, kemudian juga ada terkait dengan perhitungan total set calculation untuk coverage-nya. Di sini ya untuk uplink dan downlink ini, kalau uplink ada di angka 15 dan downlink 67 sektoral atau total site yang digunakan. Baik, kita mulai masuk terkait dengan analisis hasil simulasi. Jadi sebelah kanan ini merupakan adalah tangkap layar dari mapping di atol untuk wilayah Kota Cimahi yang telah kami rencanakan. Dapat dilihat dengan penempatan dari site-nya sendiri, di mana penempatannya dilakukan di 3 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan, dengan jumlah site digunakan pada simulasi ini adalah berdasarkan perhitungan capacity dan coverage planning dengan diambil site terbesar pada downlink di coverage planning, yaitu sebanyak 67 jumlah site. Dan pada perencanaan 5GNR ini dilakukan prediksi pada 5GNR downlink coverage dan 5GNR downlink quality itu sendiri. Dan ini merupakan hasil simulasinya, di mana terdapat histogram downlink quality dan downlink coverage. Di sini untuk kita memprediksi kuat SNR dan RSRP sehingga dapat menganalisa hasil prediksi kuat sinyal yang dilakukan oleh atol. Dan kita akan menganalisa hasil prediksi kuat sinyal yang dapat dilihat berdasarkan interval histogram yang sudah ditentukan. Di sebelah kanan ini adalah tangkap gambarnya. Dan dapat dilihat di hasilnya atau min-nya ya di sini, means dari histogramnya terkait dengan downlink quality dan downlink coverage-nya. Baik, kita masuk ke kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya adalah didapatkan 67 jumlah site yang digunakan pada perencanaan di kali ini. Kemudian untuk main value-nya, di mana RSRP ada di angka minus 90,62 dBm. Dengan mempertimbangkan KPI, maka dapat dilihat bahwa RSRP masuk ke kategori excellent. Kemudian untuk SNR dapatkan min value 10,75 dBm, di mana masuk ke kategori fair to poor, yang artinya masih perlu optimasi kembali dan belum layak
untuk digunakan, dan saran dari penulis adalah untuk melakukan optimasi dan jika perlu untuk menambah site agar kualitas sinyal yang diterima dapat lebih optimal dan dapat digunakan site-nya secara lebih maksimal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.